identify natural and synthetic additive substance info in school canteen. Before we begin, I will do pretest. Okay, are you ready? Pretest? Jadi anak-anak hari ini itu kita nanti melakukan kegiatan identifikasi bahan kimia sintetis atau bahan kimia alami yang ada di kantin sekolah kita. Ya. Tapi sebelumnya Ibu akan membagi soal pretest untuk mengukur kemampuan kalian ya, karena sebenarnya kalian di rumah sudah saya tugasi untuk membaca buku kalian masing-masing ya. Oke, you have 5 minutes to do it ya. Jadi kamu hanya memiliki waktu 5 menit untuk mengerjakan ini. Oke? Langsung dikerjakan di bawahnya ya. Sebagai makhluk hidup, apalagi kalian terus saat ini adalah masa pertumbuhan dan perkembangan, sehingga kalian perlu asupan makanan ya, sebagai sumber energi untuk menggantikan sel yang rusak dan sebagainya yang kita pernah pelajari di sistem pencernaan makanan ya. Nah, zat makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, utamanya kalau kita di sekolah itu kita mengkonsumsi makanan kemasan ya, makanan yang siap dimakan yang kita jumpai sehari-hari di kantin sekolah kita ya. Nah, di sana itu ternyata bahan makanan yang kita konsumsi itu kan dalam bentuk yang lebih menarik ya. Mestinya kalau dijual itu dalam bentuk yang lebih menarik, sehingga untuk lebih menarik, untuk lebih memikat, otomatis selain itu adalah untuk menaikkan rasa, cita rasa itu perlu yang aditif dalam makanan. Nah, yang aditif ini ada yang bersifat alamiah, ada yang bersifat sintetis. Nah, kali ini hari ini kegiatan kita adalah untuk mengidentifikasi yang aditif baik itu yang alami atau yang buatan di kantin sekolah kita. Nah, nanti kegiatan tahap-tahapannya bagaimana? Yang pertama saya akan membagikan LKS kepada kalian ya. Karena di kelas kita sudah ada kelompok ya, silakan kalian duduk kelompoknya sendiri dulu. Kemudian grup kedua, kelompok yang kedua itu nanti di Bu Siti. Kemudian kelompok yang ketiga itu di Bu Beni ya. Kemudian kelompok yang keempat itu di Bu Larma. Masing-masing kelompok nanti ini saya bagikan LKS-nya dulu. Cara kerjanya, jadi kamu nanti setiap kelompok itu mengidentifikasi minimal 3 snack ya, dan 2 soft drink di masing-masing kantin ya. Kemudian kamu identifikasi di sana sudah di saya kaki kolom pengamatan, kolom identifikasi
buatan. Jika pemanis buatan, maka harus ditulis di kolom apa? Kalau buatan sintetik, ya. Di kolom di sintetik adipic substance, yaitu di sweetener, ya. Di pemanis ditulis apa pemanis buatannya, ya. Karena kalian sudah membaca di rumah, tentunya sudah ingat ya. Ada pemanis apa saja coba? Kalau pemanis yang buatan sakarin, kemudian apa? Aspartam, siklamat, sorbitol, dan itu ya nanti bisa tulis itu apakah tulis di situ ada, tulis di kolom pemanis. Kalau dia pemanisnya alami berarti ditulis di kolom pemanis alami atau natural, ya. Jadi seperti itu. Kemudian di sana ada pertanyaan, nanti kamu jawab dan kamu boleh memberi komentar tentang apa yang terkandung di dalam zat makanan yang kamu amati. Apakah dia mengandung yang berbahaya atau yang tidak, apakah bisa kita konsumsi atau tidak, seperti itu. Nah, nanti hasil identifikasi di masing-masing kantin kalian bawa ke sini. Nanti kita setiap kelompok mempresentasikan hasil identifikasinya dalam waktu 5 menit. Kelompok yang lain bisa menanggapi atau memberi usulan atau memperbaiki, gitu ya. Jadi kita nanti akan memperoleh, dan itu kita akan memperoleh tentang yang aditif, sintesis atau alat. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Waktunya nanti di sana hanya 10 menit. Langsung kembali ke sini, ya. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, silahkan ke kantin dan ingat ya, kalian bekerja itu nanti saya nilai ya. Di sini ada penilaiannya. Penilaian yang saya nilai adalah keingintahuan kalian, kemudian ketelitian, ketekunan, dan kemampuan berkomunikasi atau communication skill. Itu yang saya nilai. Ini nanti akan dijadikan sebagai nilai karakter, dan nanti dimasukkan dalam nilai kata-kata ulangan. Silakan kelompok 1 langsung ke Mbak Yuna. Kemudian kalau dia ada tidur di situ, ambil 3, sedang benar. Ke sini. Ambil 3 atau 2 semen, naiknya 3. Ya boleh di sini. Kalau kamu beli atau kamu pinjam? Oh, beli tidak apa-apa, langsung buat ke kelas. Beli aja tuh, Bu. Anu lapanya tuh. Ini sobat sih enggak? Kurang iki ya, berarti minimal jejeran lu kok. Iki. Kamu mana iki no? Wah, baca putih bica. Mau dibeli bawa ke sana. Ini artinya kurang. Kan dia pemanis, pelana, ya ini yang ini. Ini konservatif itu kan berarti pengawet. Pengawet. Kalau sebenarnya perasa, pengawet rasa ya, penyedap rasa ya. Pemanis itu tetraj lo. Warna tuh, kataji. Bawa kulit. Itu loh. Kilo boyti. Anggar loh, kene loh. Orang ini itu sih. Dong. Kilo bisa juga Pak Joni. Rempah-rempah sih alami ya, pemanisnya alami nggak? Iya. Kalau rempah-rempah itu kan ada rempah-rempah yang berfungsi sebagai
pengawet, ada rempah-rempah yang berfungsi sebagai penyedap rasa, ya gitu kan? Ya, Bu. Ya. Nah, bahan asli kecapnya. Bahan kilo Indonesia. Kilo Indonesia. FSG kilo, ning punya pengawet penyedap rasa. FSG apa? Pengawet ya, kemudian ini penyedap ya, dan ini yang sudah dipilih yang penyedap ya. Boleh kamu bawa? Iya. Pengawet ya. Ki pengawet dulu. Mana? Tanah. Kamu bisa menggunakan loop kalau memang tulisannya nggak kecil ya, bisa memakai loop. Langsung di situ kita isi kolomnya, lengkapi kolomnya, dan isi jawabannya dan nama boleh mengomentari mengenai kandungan Fenilalanin. Oh iku. Sak. Fenilalanin. Lali es. 5 tahun. Ya pengawet kan alami sih. Iya. Iya pengawet alami. Berarti ki Macem. Kok kono rak wis? Ini kata Ini sing loro iku flash disk. tak ono. Aku. Kita sudah. Kondisi haji. Ya no Tatrazin C1 kilo. Ning sor. Bawa. Iki kata sini dia satu kira. Kata sini satu.
Kemudian sari roti, untuk natural chemical substance-nya, sweetener-nya gula pasir, coloring tidak ada, preservatifnya tidak ada, flavor enhancement tidak ada. Untuk synthetic chemical substance-nya, sweetener tidak ada, coloring tidak ada, preservatifnya kalsium propionat, flavor enhancement-nya tidak ada. Selanjutnya bicola, pada natural chemical substance-nya, sweetener-nya gula, coloring-nya karamel. Coba perhatikan, jadi kamu bisa menanggapi apa yang diperoleh kelompok pertama. Jadi tadi kan ada yang banyak yang mengandung sintetik aditif substance, ada yang sedikit. Nah itu nanti tolong ditanggapi ya. Oke. Untuk bicola pada natural chemical substance-nya, sweetener gula, coloring-nya karamel, preservatif tidak ada, flavor enhancement tidak ada. Untuk Sebentar yang apa? Bicola. ya, Sweetenernya apa? gula, Itu sintetik apa natural. natural? Oke. Untuk synthetic chemical substance-nya, sweetener tidak ada, coloring tidak ada, preservatif, natrium benzoat, flavor enhancement tidak ada. Selanjutnya piatos, sweetener-nya tidak ada, coloring-nya karamel, preservatif untuk natural, preservatif tidak ada, flavor enhancement-nya tidak ada. Synthetic chemical substance-nya untuk piatos, sweetener tidak ada, coloring tidak ada, preservatifnya dinatrium guanilat dan flavor enhancement-nya MSG. MSG, monosodium glutamate. Untuk ale-ale pada natural chemical substance-nya, sweetener-nya gula, coloring tidak ada, preservatif tidak ada, flavor enhancement-nya tidak ada. Untuk synthetic chemical substance pada ale-ale, sweetener natrium siklamat dan Sebentar, asesulfat. berarti ale-ale itu ada sweetenernya, ada alami, ada sintetik. Sweetener untuk sintetiknya pada ale-ale, natrium siklamat dan asesulfat. Untuk coloring-nya, karmoisin dan quinine yellow FCF. Quinine yellow, FCF. Untuk preservatifnya natrium benzoat, flavor enhancement-nya tidak ada. Terus kesimpulan dari kelompok kamu dari yang 5 bahan produk soft drink dan snack itu apa? Bisa disimpulkan. Dari 5 bahan tersebut yang kami temukan di kantin Mbak Yuna, memang lebih banyak pada synthetic chemical substance daripada natural chemical substance-nya. Itu kalau dimakan sehat, tapi kalau dimakan terus-menerus akan menimbulkan gangguan pada Kira-kira dari kelima itu, oke, mungkin kelompok yang lain bisa menanggapi, coba. Oke, mungkin kelompok yang lain bisa menanggapi dari yang disampaikan oleh kelompok pertama. Oke, bisa menanggapi. Saya kira tadi ada bahan makanan yang banyak mengandung sintetik aditif substance, ada yang tidak ya. Begitu seperti itu. Yang saya paham ada yang mungkin ada yang ditanyakan kelompok lain. Ya, jadi ada yang ditanyakan? Enggak, kalau dari kelima bahan makanan tadi, itu kira-kira yang paling sedikit persentasenya menggunakan bahan sintetik apa coba? sari roti. Sari roti itu hanya memakai apa coba? Di preservatifnya kalsium borneo. Preservatif berarti apa itu preservatif? Pengawetnya. Terus tapi di yang sintetik lainnya enggak memakai, hanya pengawetnya. Terus bahan alaminya gula pasir gulanya. Terus kalorinya no, soalnya putih ya dia ya. Oke, mungkin bisa kamu tanggapi itu masalah itu. Berarti kalau demikian dari ke beberapa bahan makanan yang kamu peroleh mana yang pas? Ya, jadi ternyata ada yang dibutuhkan ini kita yang minimal meminimalisir pemakaian bahan sintetik. Nggak gimana? Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pengamatan kami di BNI kantin. Dan produk yang dibawa teman saya ini adalah Indomie rendang, natural chemical substance-nya sweetener gula, colornya tidak ada, preservatif garam, flavor
enhancement tidak ada, synthetic chemical substance sweetener tidak ada, coloring tidak ada, preservative tidak ada, flavor enhancement MSG. Dan ini adalah step natural chemical substance sweetener tidak ada, coloring tidak ada, preservative garam, flavor enhancement tidak ada, sweetener tidak ada, coloring tartrazine, preservatif sodium benzoat, flavor enhancement tidak ada. Dan ini adalah produk yang mungkin sangat gemari anak-anak, itu Puloplastro. Di dalam natural chemical substance, sweetenernya adalah glukosa, coloringnya karamel, preservatif tidak ada, flavor tidak ada, dan synthetic chemical substance-nya hampir tidak ada. Oke, tidak ada semuanya. Jadi itu alami semua. Alam. Oke. No, sebentar. Pengawetnya juga nggak ada. Tidak ada. Memang nggak ada Tidak pengawetnya. ada. Saya nggak heran kalau pengawetnya nggak ada. Karena makanannya Mungkin pengawet dari coklatnya. oh, pengawet coklat ya nggak bisa toh ya. Yang pengawet alami itu apa toh? Sebagai Gula. pengawet alami apa toh? Gula. Gulanya. Iya. Oke, terus ya cepat belajar. Yang ini jus dengan rasa jeruk. Mungkin ada varian rasa lainnya yang mungkin gimana yang lain. Di natural chemical substance-nya, di sweetener dapat gula dan coloring preservative enhancement tidak ada. Synthetic chemical substance, sweetener aspartam, coloring tartrazine, preservative dan flavor enhancement tidak ada. Dan ini adalah mungkin minuman yang salah satu yang saya gemari. Di natural chemical substance-nya, di sweetener ada gula, coloring merupakan ekstrak dari melon, preservatif dan flavor Sebentar apa? enhancement. Coloringnya? Ekstrak melon. Ekstrak melon Ya. itu di alami. Alami ya. Di synthetic chemical substance, sweetener siklamat, coloring tartrazine, preservatif dan flavor enhancement tidak ada. Ini adalah bentuk balado. Mungkin ini sangat mengejutkan ya, karena tidak ada komposisi di tulisnya, maupun tidak ada tanggal kadaluarsanya. Kesimpulannya, kita harus bisa memilih makanan yang mengandung bahan sintetik cukup sedikit, karena itu bisa membaca tubuh kita dan menghindarkan kita dari penyakit. Oke, terima kasih. Oke, itu kelompok 3. Nah, mungkin ada pertanyaan coba. Mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 3. Ya, silakan ya Andini. Ya. Silakan Andini. Anda Berdiri. bagaimana menurut kelompok 3 terhadap makanan yang tidak ada komposisinya? Ya, mungkin itu saya sangat bingung ya, tapi Berdiri. Sudah waktu. mungkin Mungkin yang lain bisa menjawab 3 hari saja loh ya. mungkin ini sudah direncanakan dari outputnya sendiri, memang tidak dikasih komposisi supaya membuat beberapa orang bikin penasaran dengan makanan ini. Tapi saya pernah mencobanya, rasanya cukup enak. Kalau rasanya ya mungkin ada yang bisa menemukan. Jadi katanya rasanya aja. Nah, itu nggak ada komposisinya. Mungkin kelompok lain mungkin ada yang memberikan pendapat. Nggak ada komposisinya, kira-kira bagaimana menurut Anda? Mungkin itu buatan rumahan, jadi untuk mencantumkan komposisinya mungkin agak kesulitan bagi mereka. Agak kesulitan. Terus menurut kamu sendiri, untuk diri kamu, kira-kira bagaimana dengan makanan seperti itu? Saya rasa tidak aman untuk dimakan karena kita tidak tahu apa komposisinya dan tanggal berapa kadaluarsanya. Ya. Ada yang lain? Ada pendapat yang lain? Ya seperti itu, selain komposisinya nggak ada, jadi kita kan nggak jelas, bingung. Itu pakai aditif atau pakai alamiah? Kalau aditifnya sintetik atau alamiah? Kalau sintetik itu balik dipakai apa? Itu harusnya makanan seperti itu kan juga tidak ada expirednya ya, tidak ada
bagus tidak? Ya. Kalau begitu bagaimana kita harus menghindari makanan seperti itu karena expirednya aja nggak ada dan makanan itu memiliki masa yang bisa kita konsumsi atau disebut dengan expired yang harus tertera di setiap produk makanan dan itu harus lewat balik pom ya. Apalagi wong komposisinya era ono apalagi kok sampai ke balik pom ya enggak? Oke, itu untuk pertanyaan ke kelompok 3 dan lagi mungkin ya. Menurut kelompok 3, makanan apa yang paling aman yang telah diteliti dan yang Identifikasi ya. selain itu makanan apa yang paling banyak mengandung sintetik chemical substance? Ya, mungkin yang paling aman adalah Pulau Gasto dan Mariana. Dan yang rata-rata yang saya teliti tidak ada yang mengandung mungkin sintetik substansinya sedikit, mungkin hanya 2, 3 saja. Ya, jadi hanya terdiri dari mungkin sweetener dan coloring atau sweetener dan flavor enhancement. Bukan tidak semua tertera di bungkus. Jadi berarti masih bisa dikonsumsi. sekali lagi harus tidak berlebihan. Iya. Oke, selanjutnya kita berikan waktu ke kelompok yang terakhir, kelas grup kelompok 4. Dari pengamatan dan sekolah, kelompok kami mengamati produk Leo. Leo mengandung sintetik chemical substance, sweetenernya ada, kolorinnya tartrazin, preservatifnya ada, flavor enhancementnya monosodium glutamat. Selanjutnya saya akan membagikan alkilose. Oke, kamu bisa lihat ya, kalau tartrazin itu warna makanannya berwarna apa enggak? Kuning. Sweetenernya nggak ada, kolornya nggak ada, preservatifnya nggak ada, flavor enhancementnya keju, sintetik chemical substance-nya sweetener tidak ada, kolornya tartrazin, preservatifnya tidak ada, flavor enhancementnya MSG. Saya kasihkan ke Ini adalah jus rasa apel. Natural chemical substance-nya, sweetener-nya gula, kolornya tidak ada, preservatifnya tidak ada, flavor enhancement-nya tidak ada, sintetik chemical substance-nya, sweetener-nya aspartam dan siklamat, kolornya tidak ada, preservatifnya tidak ada, flavor enhancement-nya ekstraktan dan perisa apel. Selanjutnya saya persilakan ke Dr. Tempe, natural chemical substance, gula, coloring, karamel, preservatif, garam, flavor enhancement nggak ada, sintetis chemical substance, sweetener nggak ada, coloring nggak ada, preservatif nggak ada, flavor enhancement nggak ada. Sertakan pada alat. Terus bagaimana kesimpulannya? Sudah ya 5 produk ya. Nama produk Nutrisari, natural chemical substance, Mana nutrisarinya? sweetener gula, coloring tidak ada, preservatif tidak ada, flavor enhancement tidak ada, sintetik chemical substance, sweetener aspartam, coloring tartrazin, preservatif tidak ada, flavor enhancement perisa mangga manis. Gimana kesimpulannya kelompok 4? Kesimpulan dari penelitian kami adalah banyak produk yang menggunakan bahan sintetis. Agak melihat ke sini ke temannya, orang melihat ke situ. Oke, kamu ke sini. Nah, Kesimpulannya dari semua produknya banyak menggunakan bahan sintetis. Dan makanan yang paling aman menurut kami adalah bensin karena lebih banyak mengandung bahan alami. apa tadi? Bensin. Beng-beng. Dan alatnya apa saja?
substansinya dadar. Oke, itu aja yang disimpulkan. Mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 4, kelompok yang lain. Ya, ini. Apakah nutrisari itu apabila dikonsumsi cukup aman? Apabila kita mengkonsumsi sehari kira-kira 3 kali, apakah cukup aman nutrisari? Oke, nutrisari itu pemanisnya apa coba? Aspartam. Coba aspartam. Oke, kalian kan udah ada dasar ya. Aspartam itu bisa dikonsumsi berapa miligram per berat badan tubuh setiap hari, kan dari itu ya. Itu di situ ada berapa gram? Gramnya berapa itu di situ? Oke. Aspartamnya berapa gram? 63 miligram. 63 miligram. Berapa apa itu yang diperbolehkan konsumsi aspartam setiap harinya per kilogram berat badan itu berapa coba? Ayo berapa? Aspartam? Ya, berapa aspartam? Ini pertanyaan yang bagus ya. Aspartam berapa yang boleh dikonsumsi setiap ini kan pemanisnya, tingkat kemanisannya ya, yang boleh dikonsumsi 0,5 miligram. iya 0,5 miligram per berat badan tubuh ya. 0,5 miligram itu berapa tadi? 60 miligram. Kira-kira berat badan ini berapa? Jadi 1 kilo nih, itu 1 kilonya hanya setengah miligram. Berat badan kira-kira berapa? 70 kali 0,5 berapa? 0,5 kok 35 miligram. Itu berapa? Kelebihan enggak itu? Itu tapi kan per berat badan tubuh ya. Saya itu enggak? Harusnya setiap 1 kilogram berat badan tubuh itu hanya 0,5. Nek berat badan tubuhnya Heri itu 70, berarti harusnya dia hanya mengkonsumsi, boleh mengkonsumsi berapa? 35 miligram. Itu berapa? Boleh enggak? Enggak boleh, nah. Kali ya. Tidak boleh menakoni 3. Berapa? 65 miligram. Harusnya beri enggak boleh ya, karena kita tahu bahwa produk sintetis itu pasti ada apa itu ada hubungannya dengan organ tubuh. Tapi kan itu banyak anak-anak sini yang sangat benar dengan nutrisari. Nah itulah gunanya kita mempelajari ini ya. Jadi kamu punya pengetahuan ya untuk bisa memilih makanan yang sehat. Ya, kalau aspartam hanya boleh dikonsumsi 0,5 mg per 1 kg berat badan, berarti kalau tubuh kamu itu beratnya 50, maka harus 25 mg per hari. 1 berarti itu berlebihan. Jelas ya? Berarti jawabannya apa? Berarti tadi boleh enggak? Tidak boleh. Apalagi sampai 31 aja tidak boleh. Yuk, kamu siapa nih bertanya lagi kelompok 4? Apakah pada zat yang dimiliki oleh kelompok 4 ada kandungan zat yang membahayakan seperti vitamin dan lain-lain? Enggak? Enggak ada? Sekarang ada with vitamin C, ya kan? With omega 3, itu biasanya produk-produk snack itu ada nggak?
ada di produk Nutrisari. Apa itu? Vitamin C. Vitamin C-nya juga vitamin C sintetis ya. Oke, ada pertanyaan lagi kelompok? Ya. Saya ingin menambahkan menurut saya antara nyawa itu misalnya lebih aman. Terus saya juga lebih aman. Kalau boleh saya pilih, pastinya saya lebih berani. Terus misalnya juga yang lebih mahal dari yang misalnya jenis atau jenis. Itu tadi di komentar ya, dari apa sih yang tadi yang 35? Nutrisari ini berapa? Aspartamnya tadi yang 60. Ini katanya harganya lebih mahal loh. Nutrisari harganya lebih mahal loh dan lebih enak. Itu kira-kira setuju enggak? Tidak. Karena mahal belum tentu enak. Karena mahal belum tentu sehat. Kalau saya kira untuk kesimpulannya ini kan kalau sudah tahu ya, kemarin kan sudah dibaca ya, sweetener itu apa saja, coloring apa saja, ya teman-teman. Itu coba apa sih yang bisa kamu masukkan ke kantin kita coba, supaya kantin kita lebih sehat. Kamu tuh generasi muda loh ya, generasi penerus bangsa. Sekarang banyak sekali penyakit-penyakit yang mungkin 40 tahun yang lalu itu belum ada. Sekarang banyak orang bahkan mungkin biasa sakit seperti itu, seperti kan? Kira-kira apa yang bisa kamu masukkan ke kantin kita? Kaki harus selektif dalam memilih bahan yang akan dijual. Selektif. Tapi mau namanya orang yang pengetahuannya ke orang ya. Ini aspartam nggak boleh, tapi kamu setidaknya bisa memberi masukan. Mbak jangan jual ini, jangan jual itu yang berani. Terus kira-kira memberi masukan apa saat lagi? Apakah kamu pernah jumpai di kantin itu jualan kacang hijau? Ada enggak? Betul. Jadi ya, apakah ada cola? Apa ada jus mangga? Itu bagaimana dengan itu? Lebih baik itu atau lebih baik yang ini? Lebih baik itu. Tapi mungkin kami pada malas buat itu kan, itu buatnya kan lama. Tapi kalau permintaannya banyak juga laku, ya kan? Nah itu karena saya dulu kan pernah di sini 30 tahun yang lalu itu nggak ada namanya jus, jadi oleh-oleh anak itu nggak ada. Akhirnya itu memang kacang hijau, cola, ya seperti itu. Jadi makanan-makanan yang memang dibuat mereka langsung tanpa menggunakan produk pengawet, tanpa menggunakan produk tambahan yang bersifat kimia. Ya, jadi dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa produk makanan yang dijual di pasaran itu kebanyakan memakai tambahan sintetik. Nah, jadi kalau demikian kita harus berhati-hati untuk mengkonsumsi zat-zat seperti itu, karena bagaimanapun itu ada pengaruhnya di organ tubuh kita. Makanya sekarang banyak yang dikatakan penyakit kanker itu kan sel asing ya, yang bisa dipicu dari bahan-bahan kimia. Oke, mungkin di sini ada pertanyaan buat saya. Sudah ada? Sudah jelas semua? Sudah. Kalau sudah hasilnya itu dikumpulkan, terus kembali kita post test ya. Kembali porsinya, ya sudah itu aja dikumpulkan.
We are going continue next material next tomorrow. Don't forget material about